Di surat Al-Baqarah ayat 196. Ini sayangnya nggak nampak di situ, nggak keluar ya, nggak support ya. Yang saya kirim laptopnya nggak support Qurannya. Mungkin karena fontnya nggak ada di sana. Tapi itu bacanya begini yang atas tuh. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu hanya karena Allah. Nih Bapak Ibu, tolong nanti berangkat tanggal 25 itu jangan ada alasan lain kecuali aku berumrah ini karena Allah. Barang siapa yang sama Allah totalitas, Allah juga totalitas. Rasul mengajarkan kita untuk wa atimul hajj wal umrata lillah atas perintah Allah di surat Al-Baqarah 196. Berarti kita nanti berangkatnya itu karena Allah, lillah. Ya, lillah. Jangan karena nanti ben cek arti apa ya, budal sak keluarga, itu tidak usah. Tapi sebenarnya karena Allah nomor satu. Rasul bersabda, hadasama tahu kola sa'atu Anas. Tentu ada kami kota dah berkata kepada Anas, apa katanya? Rasulullah SAW mengatakan bahwa hajjah wahidatan umratan itu arba'ah umrah. Rasul itu hajinya itu cuma sekali, tapi umrahnya 4 kali. Itu Rasulullah. Saya udah melanggar saya. Kalau misalnya saya berangkat berarti yang ke-15 umrohnya. Haji juga melanggar kalau berangkat. Tapi karena saya bukan untuk, tapi saya membantu di dalam pelaksanaan ibadahnya, itu ada kekhususan. Tapi secara pribadi sebenarnya kalau pengen kayak Rasul, umroh cukup 4 ya. Tapi sekarang daripada uang dipakai buang percuma untuk yang gak manfaat, kalau ada kelebihan ngecas, istilahnya ngecas ke sana nggak apa-apa, umroh lebih dari 4. Ini kan fikihnya Rasulullah itu haji 1 kali, umrohnya 4. Next. Apa yang didapatkan dalam hikmah orang umroh itu? Orang umroh itu Rasul mengatakan, umratan ilal umratin kafaratul 5 bainahuma. Jadi umroh satu dengan umroh yang lain menghapus dosa di antara mereka. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazau ilal jannah. Jadi umrah satu dengan umrah lain itu kafaratul bainahuma, dijanjikan betul oleh Allah menghapus dosa keduanya. Maksudnya bukan kita berangkat 1 kali berangkat itu tanggal 25 sekarang umroh, sesuk mana umroh lagi. Dalam 1 umroh 65 kali, bukan itu. Ini ada yang ini boleh saya tanya, ada yang ini kali kedua atau kali ketiga? Coba katakan. Ini kali pertama semua. Panjenengan kali kedua. Berarti dosa-dosa dari umroh dulu setelah pulang ada dosa kan? Ini maksud Rasul. Allah menjanjikan buat kita al-umratu ilal umrati kafaratul 5 bainahuma. Umrah satu dengan umrah lainnya menghapus dosa di antara keduanya. Berarti nanti berangkat lagi yang ketiga, itu dosa itu beda. Nah, makanya kalau saya tuh pengennya berangkat tuh 2 tahun 3 tahun nih, dan 2 bloknya numpuk gitu ya, terus nanti berangkat. Tapi saya nggak bisa, saya hampir setiap tahun berangkat karena mutawif gitu ya. Jadi tugas membimbing, pembinaan gitu. Nah, jadi ini dosa-dosa betul dia. Dan Allah punya janji bahwa wal hajjul mabrur lahu jazau ila jannah. Tidak ada balasan apapun kecuali surga. Dan itu pahala yang luar biasa ya. Next bang. Ini yang dari Ibnu Majah nomor hadis 23. Rasul mengatakan bahwa hujjaju wa umaru wafdullah inda aku ajabahu wa istafarlahu ghufralahu. Orang yang haji atau umroh itu adalah putusan Allah, tamunya Allah. Maka Allah janji inda aku ajabahu wa astaghfiruhu ghufralahu. Jadi kalau kita minta diijabah,
Kalau kita minta ampunan, diampunkan hak-hak. Ini hadisnya sahih. Dan Allah sendiri yang mengatakan di surat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Minta, diberi. Jadi kesempatan besok di sana, manfaatkan yang ditetapkan Allah, bahwa ketika kita di sana, banyaklah meminta, memohon, berharap, bersandar totalitas pada Allah. Dan tidak ada satupun tempat di Masjidil Haram maupun di Nabawi, di Mekah, dan tidak ada satupun tempat yang tidak mustajab, karena mereka disebut tanah suci, ya, tanah haram. Dulu ada yang bilang, mana kok disebut haram? Padahal haram itu kan jelek, mau sesuatu yang haram. Maksudnya tanah yang haram itu diharamkan bagi orang kafir menginjak di dalamnya. Jadi makna kenapa disebut tanah haram? Nabawi, Mekah, Madinah, Tanim, itu semua itu disebut tanah haram. Itu maksudnya diharamkan orang kafir menginjak ke sana. Jadi nggak boleh orang kafir masuk di sana. Kalau yang sekarang di Saudi dibuka yang untuk wisata itu bukan tanah haram, yang siapapun boleh di sana itu. Sekarang waktu ada bediknya sedikit nih Saudi ini. Ya, ada kafe-kafe di perbukitan untuk bedik. Ya. Ini kena yang sekarang ini masalah. Nah, jadi Allah janji di sana kita itu akan dijabah apa yang kita minta dan diampuni permohonan ampun kita.